Tuhan, biarlah kita mau tinggal di dalam Dia supaya kita boleh menghasilkan buah-buah yang luar biasa. Amin saudara. Puji Tuhan. Kami undang mungkin saudara-saudara atau bapak ibu di sini mau bersaksi, kami berikan waktu. Shalom. Puji Tuhan, Tuhan itu baik Bapak Ibu. Dari dulu sampai sekarang tetap baik. Nah, sekarang agak mengurang informasi kematian. Kalau saya mendengarkan di masjid, dulu satu hari itu sampai 4 kali dikatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu. Sampai 4 kali itu yang masuk informasi. Lanjang tidak, masih banyak. Saya kira sakit penyakit ini sekarang ini hanya ulah tingkahnya manusia aja. Kenapa saya bilang begitu? Dari dulu Mbah Buyut saya belum lahir, yang namanya batuk pilek itu sudah ada. Tapi nggak ada orang bilang Markona kayak corona, nggak ada. Ya batuk pilek biasa. Nah, karena banyak yang meninggal, itu bukan hanya corona saja. Itu karena masuk angin dan lapar. Ada gelumbu orang jualan yang punya uang pada maju, pada beli. Nah, yang punya uang mau beli makanan, gak jadi beli makanan, gak jadi dapat makanan. Sekarang punya uang gak bisa beli makanan. Kenapa kok saya bilang gak bisa beli makanan? Ada orang jual makanan, kalau orangnya ngumpul-ngumpul diobrak, suruh buyar. Yang jual makanan gak jadi dapat uang, yang mau beli makanan tidak jadi dapat makanan. Pulang masing-masing ke rumahnya jadi masuk angin. Yang dikatakan angin duduk itu ya masuk angin begitu karena kelaparan. Ya puji Tuhan, saya ini sudah dilarang sama anak saya itu. Bu, sampai niku wis tuwek. Sampai niku renta keadaane. Ojo turun di Giras ya, dicoba di Giras. Mari maghrib pergi ke Giras ngambil uang. Saya kira kalau takut keluar, siapa yang ngasih uang? Kalau nggak cari. Saya kira kalau di rumah saja bisa mati kelaparan. Iya, kalau saya seperti saudara kita ini di rumah pasti ada beras, ada kecap. Makan sama beras sama lombok sama kecap itu sudah enak. Yang lainnya yang di luar Jawa sana ada yang nggak punya kos-kosan dan yang nggak punya uang buat beli apa, mau beli uang sedikit tak bisa beli makanan. Karena apa? Karena ngumpul-ngumpul diobrak, jadi nggak jadi makan, jadi kelaparan. Jadi masuk angin karena lapar, dikatakan angin duduk. Ya, saya kira cukup sekian kesaksian saya, tidak perlu panjang lebar. Karena jarum panjang muter terus. Terima kasih. Puji Tuhan, angka kematian semakin menurun. Amin saudara, itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa ya. Kita sebagai orang percaya semua akan mendapatkan perlindungan. Amin saudara. Siapa yang ingin menyambung? Koko Evan ya? Gak ada ya, kita akan memberikan korban persembahan. Kita berikan ku diberi kuasa.
bangkit berdiri, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa, Kau setia. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami rindu saat ini ya Tuhan, untuk boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu adalah kehidupan buat kami ya Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus. Kau adalah Bapa yang setia Tuhan.
kami undang Ibu Gembala. Kau setia, kau mulia, kau setia, Bapa kau setia, Bapa kau setia. Haleluya, haleluya. Biar terus kami merasakan kesetiaan Bapa. Kami bisa merasakan campur tangan Bapa, merasakan penyertaan Bapa di dalam hidup ini. Jangan sampai hati kami jauh dari-Mu Bapa. Biar kesempatan indah pada sore hari ini, ketika Engkau mengetuk setiap pintu-pintu hati kami, dalam kami beribadah kepadamu, kami boleh merasakan Bapa hadir menjamah setiap pribadi lepas pribadi kami. Kami boleh merasakan jamahan Roh Kudus memberikan kekuatan, memulihkan setiap hati kami, menyegarkan jiwa kami. Haleluya, haleluya. Supaya ketika firman Tuhan disampaikan, firman itu tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi firman itu dapat kami terima menjadi rema dalam hidup kami. Rema yang hidup, benih yang tertabur di tanah hati kami yang subur. Bukan sekedar rutinitas ataupun kebiasaan yang kami lakukan setiap minggu, tetapi kami memiliki kerinduan yang dalam untuk terus mencari-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Biarlah setiap kita menyembah Tuhan, angkat suara bagi nama Tuhan. Jangan biarkan mulut kita terdiam, tetapi biarlah nama Yesus yang kita sanjung tinggi, kita muliakan, Raja di atas segala raja dalam hidup ini. Amin. Haleluya, haleluya, glory. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, glory. Ya ya sarawala wa ya samba. Ya ya sarawala wa ya samba. Mari Roh Kudus jamah kami. Ya ya sarawala wa ya samba. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Dengan suara yang lembut katakan, tunjukkan kasih setiamu, menyediakan. Jangan ini hanya sebagai slogan, saudara. Imani, percayai bahwa Dia ada untuk kita. Katakan, kau tunjukkan dengan penuh kesungguhan
Rasakan kesetiaan Tuhan ada bagi kita. Dia tidak pernah biarkan kita sendirian. Amin. Haleluya. 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 Katakan kembali, kau tunjukkan kasih setiamu. Rasakan Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Bapa, kau setia. Bapa, kau setia. Terima kasih buat kesetiaan-Mu, Bapa. Hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami harus selalu menyadari bukan oleh kuat dan gagah kami, tetapi semua karena kesetiaan Bapa, karena anugerah yang sudah diberikan di dalam hidup kami. Dengan apa kami dapat membalas semua cinta-Mu, semua kebaikan-Mu, semua anugerah yang sudah Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Selain kami datang untuk mencari, membangun mezbah doa, beribadah kepadamu, ya Tuhan Yesus Kristus. Karena disitulah kami melihat ada perlindungan, merasakan ada penyertaan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami bisa merasakan kesetiaan-Mu untuk memberkati hidup kami, memelihara kami. Meskipun keadaan dunia ini semakin hari semakin lesu dengan berbagai hal yang sedang terjadi, tetapi Roh Kudus memberikan kekuatan. Roh Kudus tetap memenuhi semua apapun keperluan hidup kami. Bahkan terlebih daripada itu, nafas, kekuatan, dan kesehatan Engkau karuniakan kepada setiap kami. Apa yang bisa kami sombongkan dalam hidup ini? Tidak ada. Karena kami tahu itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang saat ini kami rindu kembali untuk mendengarnya. Bukan sekedar mendengar, tetapi kami tahu firman itu hidup dan berkuasa, sanggup untuk mengubah segala sesuatu yang buruk menjadi baik, di luar dengan nalar hidup kami sebagai manusia. Engkau sanggup untuk menyatakan kuasa-Mu. Bahkan setiap persoalan yang kami hadapi, ketika kami lakukan firman itu, kami tahu ada mujizat, ada jawaban, ada pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, Roh Kudus tolong kami semua, supaya ketika kami keluar dari gereja ini, kami tidak sama lagi dengan ketika kami datang. Tetapi manusia kami diperbaharui dari hari ke hari, supaya kami bisa menjadi manusia rohani, yang bisa belajar terus mengenal hatinya Bapa, dan melakukan apa yang Bapa mau di dalam hidup ini. Itu bukan karena kami, tetapi karena Bapa ada dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua. Berikan telinga seorang murid yang baik, supaya firman itu bukan sekedar didengar, tapi firman itu bisa masuk dan menjadi rema buat kami. Dan kami lakukan dalam hidup ini.
Dan kami berbahagia karena firman itu. Terima kasih. Kami siap untuk terima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom saudara. Apa kabar semua? Sehat semua ya? Puji Tuhan. Ya, belum semuanya datang ya. Puji Tuhan, kita doakan ya minggu depan bisa lebih, semua bisa kembali kepada jalan yang sesungguhnya ya, yaitu di gereja Tuhan ya. Nah, saudara-saudara, hari ini saya akan berbicara tentang, karena beberapa hari yang lalu kita sudah memperingati tentang 17 Agustus, di mana satu sejarah yang luar biasa, di mana bangsa Indonesia telah menjadi negara yang berdaulat, telah merdeka dari sekian ratus tahun. Indonesia mengalami satu masa-masa yang kelam, ya, dijajah oleh ada beberapa negara, ada Portugis, ada Inggris cuma sebentar, kemudian Belanda yang paling lama, kemudian Jepang yang paling kejam, ya kita melihat. Tetapi ya dengan penjajahan yang dialami, penderitaan yang dialami oleh bangsa Indonesia, timbullah satu banyak tokoh-tokoh pahlawan untuk melawan penjajah supaya terbebas dari segala penjajahan. Nah, tentunya bukan serta-merta merdeka, tetapi ada harga yang harus dibayar. Harga yang harus dibayar yaitu nyawa. Kita bersyukur hari ini atau saat ini bangsa Indonesia kita sudah merdeka, dan 76 tahun kita melihat perkembangan yang luar biasa, baik pembangunan, baik secara pertanian dan ya sumber daya manusia terus meningkat ya, dan pembangunan yang luar biasa. Itu berarti ya kemerdekaan yang kita capai, mereka isi dengan hal-hal yang luar biasa. Nah, saudara, hari ini saya akan berbicara tentang merdeka di dalam Kristus. Merdeka di dalam Kristus. Saya ambil di dalam Galatia 5 ayat yang ke-13, kemerdekaan Kristen. Ya, kita lihat di sini. Tema saya sampaikan merdeka di dalam Kristus. Galatia 5 ayatnya yang ke-13. Ya. Sudah ketemu? Saya akan baca buat saudara. Ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Lagi, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ada amin? Luar biasa ayat ini. Kalau kita berbicara tentang kitab Galatia ini, yaitu berbicara tentang kalau saudara perhatikan Galatia 5 itu ada satu tema di situ, hidup menurut daging atau roh. Nah, kalau hidup menurut daging berarti diperhambakan oleh daging, dosa. Nah, akibat daripada daging, keinginan dosa, keinginan daging itu pasti binasa. Tetapi Alkitab juga menjelaskan kalau kita hidup di dalam roh, ya, kalau saudara hidup dalam roh, ada satu perbuatan yang nampak di dalam kehidupan saudara dan saya. Ada amin? Nah, ketika kita hidup, kita diperhambakan oleh Kristus. Kita diperhamba. Dulu kita hamba dosa.
Saudara punya latar belakang yang berbeda. Ya, dulu kita hamba dosa. Ketika kita menjadi hamba dosa, kita seenak sekarepmu. Ya. Kita mau berbuat apa saja. Tidak perlu Tuhan. Yang penting saya sudah punya, yang penting saya sudah punya segalanya. Tidak perlu Tuhan lagi. Nah, tidak perlu ke gereja. Sadar atau tidak sadar, dia sudah diperhamba oleh dosa. Karena ketika diperhamba oleh dosa, ya, itu dia tidak lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Ya. Kemudian di sini Alkitab juga menjelaskan kalau kita hidup di dalam roh, tentunya tidak gampang, tidak semudah itu kita hidup dalam roh. Karena Alkitab berkata, kalau kita hidup dalam roh, kita tidak lagi hidup dalam daging. Karena Alkitab berkata di dalam, perhatikan di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22, ya. Perhatikan, tetapi buah roh ketika kita diperhambakan oleh Kristus, ya, kita hidup dalam roh, itu buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Katakan amin. 9 buah roh. Ketika kita diperhambakan oleh Kristus, kita menjadi hamba Kristus, Kristuslah yang menguasai hidup saudara. Bukan lagi daging, bukan lagi keinginan kita, tetapi keinginan roh. Ya, kita diperhamba oleh roh itu. Enak kalau kita diperhamba oleh roh. Amin. Roh Kudus. Tetapi kalau kita diperhambakan oleh dunia ini, kita akan mengalami satu kegagalan. Bukan saja gagal, tetapi kita mengalami kebinasaan. Sebab itu Tuhan datang ke dunia ini, Tuhan datang, Yesus datang kepada saudara dan saya untuk membebaskan, untuk memerdekakan kita dari dosa. Ya, tentunya dia datang dengan satu apa? Dengan satu pengorbanan. Jadi kalau saudara ingin diperhambakan oleh Roh Kudus, kita menjadi hamba Kristus, kita harus rela berkorban untuk menanggalkan semua hal-hal yang duniawi. Tidak mudah, saya mau katakan, tidak mudah untuk kita tanggalkan. Apalagi sudah melekat. Ya, sudah melekat. Saudara tahu kalau lihat pipa air, kalau sudah ada kerak-keraknya itu, ya, ada kaporit atau di dalam wajan itu, di tempat masak itu sudah ada kaporit, waduh, ada kerak-keraknya. Nah, orang yang sudah kebiasaan untuk hidup di dalam seperti itu, seperti kerak-kerak, sudah melekat di dalam hati. Nah, perlu pengorbanan. Berkali-kali saya katakan, orang yang terikat dengan narkoba, terikat dengan dosa, terikat itu dia harus berjuang. Kan ada di Alkitab, berjuang melalui pintu yang sesak. Dia harus berusaha. Sebab kalau tanpa usaha kita tidak mungkin akan terlepas dari itu. Tentunya kita minta pimpinan daripada Tuhan lewat firman Tuhan. Nah, Alkitab berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Saya percaya kita semua sudah dimerdekakan. Amin. Ketika saudara percaya, mengakui Yesus, dibaptis. Ya, dibaptiskan itu kan menguburkan dosa. Ya, tetapi bukan berarti ketika kita dibaptis, ya, kita dikuburkan dosa kita. Oh, masih banyak, masih, ya, perjalanan kekristenan itu terus berjalan selama kita masih hidup. Ya, karena tingkatan rohani itu pertobatan. Setelah kita bertobat, kita masuk ke dalam baptisan air, itu tanda pertobatan. Kemudian setelah pertobatan kita masuk ke dalam satu proses, yaitu kita diajarkan oleh firman Tuhan. Ya.
Kemudian kita masuk ke dalam baptisan Roh Kudus. Nah, setelah baptisan Roh Kudus, ada baptisan api. Itu bukan api yang kita lihat itu istilah bahasa dalam Alkitab. Ya, baptisan api. Nah, itu yang akan menentukan kualitas iman saudara. Ya, itu yang akan membuktikan sampai di mana kualitas iman kita. Ya, api. Kalau emas, ya, ketika dibakar, semakin dia dibakar, semakin timbul, semakin murni dia. Ya, semakin murni. Kekristenan semakin dibakar. Mungkin dibakar dengan persoalan, dibakar dengan banyak hal. Ya, saya percaya, ya, ada beberapa jemaat Tuhan yang kehilangan hari-hari ini. Ya, mungkin kita sedang diuji. Hal yang sangat menyakitkan buat kita. Mungkin kita sedang diuji dengan masalah. Kita sedang diuji oleh pekerjaan. Kita sedang diuji berbagai macam hal. Tetapi itu membuktikan kualitas iman kita. Masih ingat Ayub? Ketika Ayub, ya, dia sudah sukses. Ya. Dia orang terkaya di tanah Uz pada waktu itu. Dia saleh jujur, ya, menjauh kejahatan, takut akan Tuhan, tidak kurang-kurang dia. Tetapi toh justru, ya, Tuhan izinkan setan untuk menggerogoti semua hartanya dan semua apa yang dia punya habis, saudaraku. Tetapi kita melihat kualitas iman daripada Ayub tetap teruji. Makanya jikalau diuji seperti emas, ya, diuji akan timbul seperti emas. Itulah Ayub. Nah, Ayub itu adalah satu contoh, ya, contoh. Tidak ada yang seperti Ayub. Karena kalau berbicara tentang Ayub, tidak ada yang kita tidak mungkin tidak mampu. Karena 10 anaknya mati. Apalagi usahanya bangkrut, ya, bangkrut saudaraku. Bukan karena dia salah. Ya, memang ada bangkrut karena dia salah. Tetapi dia bangkrut karena setan yang berusaha bekerja. Tetapi Tuhan melindungi dia. Ya. Semua mati, semua habis. Sampai istrinya suruh mengutiki Allahnya. Kamu kutuki Allahmu. Kok kamu sudah begitu? Ngapain lagi kamu menyembah Tuhan? Ngapain lagi kamu mau berseru kepada Tuhan? Tetapi Ayub cuma berkata, apakah hal-hal yang baik saja kita terima? Sedangkan hal-hal yang buruk, ya luar biasa. Alkitab mencatat, ya, tercatat dalam Alkitab, kalau Ayub mampu, kita saja yang kecil-kecil ini, masakan kita tidak mampu? Amin, saudaraku. Dan saya katakan tidak ada yang mungkin seperti Ayub. Ya, tetapi dicatat supaya kita bisa mampu menghadapi semua situasi yang ada. Amin. Nah, saudara-saudara, perhatikan. Kamu telah dipanggil untuk merdeka. Merdeka. Secara bangsa Indonesia, kita warga negara kita sudah merdeka. Ada amin? Sudah merdeka. Secara rohani, ya, kita sudah merdeka. Ya, saudara sendiri yang jawab di dalam hati saudara. Saya nggak tahu apakah saudara sudah dimerdekakan oleh Kristus. Sebab orang yang masih, ya, hidup yang duniawi, padahal dia Kristen, masih hidup dalam kebencian, kesombongan, itu belum merdeka, saudara. Belum. Merdeka itu berarti merdeka yang sejati, merdeka yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dimerdekakan. Karena apa? Yesus sudah memberikan jalan. Alkitab berkata dipanggil untuk merdeka. Tetapi kalau kita lihat di sini, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan. Jadi karena kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, ya, sudah ditebus, artinya sudah ditebus, sudah dibayar dengan lunas, ya. Makanya Alkitab berkata, jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu. Katakan amin. Jangan menyalahgunakan. Ya, jangan. Sekarang kesempatan baik. Ya, saudara lihat di mana-mana nggak bisa beribadah. Tapi syukur kita masih beribadah.
menikmati Tuhan, menikmati akan kasih-Nya lewat ibadah. Ya, kalau saudara lihat di tempat-tempat tidak bisa beribadah, tidak bisa. Jadi gunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan, kesempatan untuk apa? Untuk kita melayani Tuhan. Alkitab berkata melayani seorang akan yang lain. Ya. Layani seorang akan yang lain oleh apa? Kasih. Jadi pelayanan kita atas dasar kasih. Amin. Kasih. Bukan ego. Bukan karena saya bisa mampu. Tetapi pelayanan yang Tuhan percayakan karena kasih. Kasih itu adalah cinta. Kasih ada satu pengorbanan. Kasih ada satu tindakan. Ya. Jadi kalau bukan kasih, Tuhan mungkin tidak datang. Yohanes 3:16 ayat yang sederhana. Tapi mengandung luar biasa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Besar. Sehingga apa? Dia mengaruniakan. Ya, dia mengaruniakan di sini. Dia menanggalkan semua atribut. Dia Allah. Dia jadi manusia. Untuk apa? Untuk saudara dan saya. Ya, itu kasih. Untuk apa? Supaya kita dimerdekakan. Beribu-ribu tahun orang hidup di dalam dosa. Ya, beribu tahun orang hidup dalam semaunya. Terikat dengan dosa, terikat dengan berbagai macam keinginan. Ya. Tetapi Yesus datang untuk membebaskan kita. Coba kita baca di dalam, perhatikan, kita baca di dalam Yesaya 61 ayat yang pertama. Yesaya 61 ayat yang pertama kita lihat di sini, ya. Ayat yang sering kita baca di slide, ya. Roh Tuhan Allah ada padaku. Nah, roh Tuhan Allah padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan satu kabar baik. Kabar baik itu adalah satu kabar pengharapan. Hari-hari kita dengar kabar-kabar buruk. Ya. Seperti Ibu Sulastri tadi katakan, kematian menurun. Zona apa katanya ini? Hijau atau sudah apa? Orange. Sebentar lagi zona hijau. Sebentar lagi setelah hijau apa? Putih. Oranye hijau. Saudaraku ya. Jadi kita melihat, ya, kalau saudara dengar kabar, waduh, menakutkan. Ya, menakutkan. Tetapi kita melihat, menyampaikan kabar baik. Kabar baik. Kabar baik ada satu berita pengharapan. Ya. Berita kepastian. Kabar baik. Di sini kita lihat apa itu kabar baik. Ya, kabar baik kepada orang-orang yang sengsara. Sengsara. Ya. Dan orang-orang yang remuk hati. Ada yang sengsara, ada yang remuk hati oleh karena berbagai macam hal, ya, disakiti, ya. Terus untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan. Dulu kita menjadi tawanan dosa. Ya. Sekarang saudara menjadi tawanan roh. Ada amin? Dulu tawanan dosa. Sekarang kita menjadi tawanan roh. Kalau kita menjadi tawanan roh, kita akan mengalami satu hal yang luar biasa. Karena ketika di tawanan roh itu adalah membuat kita menjadi seperti Kristus. Ada amin, saudara? Kita melihat remuk hati untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Nah, inilah, ya, tujuan Yesus datang. Untuk apa? Dalam satu kesimpulan di ayat yang pertama, dia memerdekakan kita dari segala belenggu, segala tawanan. Dia memerdekakan kita. Dia membebaskan kita dari penjara. Saudara bisa bayangkan ketika orang di penjara, ketika orang ditahan, ketika dia dibebaskan tanpa syarat, dia senang sekali. Begitulah dengan kita. Ketika kita dibebaskan oleh dosa, ya, ada satu sukacita, ada satu pengharapan,
Ada satu hal yang berbeda ketika kita dilepaskan, kita dibebaskan. Ya, bebanku terlepas. Amin. Karena Yesus yang memberikan kekuatan. Karena Yesus menjadi pengharapan buat saudara dan saya. Saya melihat di YouTube ya, di YouTube baru-baru ini saya lihat seorang pastor Andi Simon. Ya, kita lihat, mungkin saudara saksikan ya. Saya lihat ya, seorang pendeta datang dari Protestan, dari Jabar, Protestan. Dia pendeta, sarjana, pasti sarjana teologi ya. Kemudian suaminya seorang polisi di Jabar. Anaknya yang perempuan sedang dirasuk penyakit ayam. Epilepsi. Ya, ayan itu sama saja. Epilepsi ya. Penyakit ayan. Memang ada di dalam Alkitab. Saudara-saudara, mereka datang, kita lihat luar biasa. Sekalipun dia pendeta, dia seorang pengajar teologi ya. Karena kalau Protestan kan itu ditempatkan. Ya. Ditempatkan. Dia datang di Kalimantan untuk bertemu dengan Pastor Andi Simon. Ya. Kemudian sebelum didoakan bercakap-cakaplah mereka. Si polisi ini nangis-nangis. Dia karena melihat anaknya begitu menderita. Dia sedang ditawan. Dia sedang dibelenggu oleh kuasa kegelapan, sakit ayan. Saudara, saya saksikan sendiri, luar biasa. Dan ibu pendeta ini dia menangis. Apa yang kau butuhkan? Anak saya, anaknya masih polos, dia kena sakit ayan. Suaminya juga menangis, seorang polisi, seorang perwira. Dia bertugas di Polda Jabar. Dia datang dengan rendah hati. Kita lihat seorang yang berpangkat, seorang yang punya gelar. Ya, makanya firman Tuhan berkata, ada satu Cornelius ya, dia bilang ada lebih lagi tinggi. Aku ini seorang bawahan. Di bawahan, di atas ada lagi bawahan. Jadi kita lihat seorang yang disembuhkan dari ya itu, dia menghargai satu otoritas. Ya. Beda otoritas rohani dengan otoritas duniawi, sekuler. Saya mau katakan otoritas rohani. Saya mau berkata, meskipun saudara punya pendeta biasa-biasa saja, tidak punya gelar, ya, bukan berarti saya tidak punya gelar. Saya sudah mau skripsi, ya, tapi tidak mari-mari, saudara. Bukan saya membela diri, tapi satu otoritas. Ternyata si perwira ini dia lebih menghormati karena di atasnya itu ada otoritas yang lebih tinggi. Ya, dia menghargai Yesus. Makanya dia berkata, katakan sepatah kata saja. Nah ini, belajar. Jadi beda ya, otoritas hamba Tuhan, pelayanan rohani berbeda sekali dengan meskipun saudara punya gelar profesor, saudara punya gelar apa, itu beda dengan otoritas rohani. Jangan disamakan. Ya. Kita lihat di sini, perhatikan. Kalau saudara mungkin ada saksikan itu. Dengan rendahnya datang, nangis-nangis orang polisi. Nangis. Saya juga tersentuh hatinya. Setelah dia berdoa, saya ingin anak saya disembuhkan. Ini bapak, ini polisi, ini dia menangis. Sebelum saya berdoa, saya menangis. Tiba-tiba dia tumpang tangan si bapak polisi. Tiba-tiba dia kerasukan setan. Dia rasu setan. Oh, dia mulai. Dia bilang jangan. Dia bilang tidak, saya tidak. Ternyata ya, dia pergi ke satu tempat untuk meminta kesembuhan. Dia pergi ke tempat yang lain. Ini rahasia. Tapi Tuhan menelanjangi dia. Tuhan menelanjangi dia. Akhirnya didoakan. Tiba-tiba dia disembuhkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Luar biasa. Luar biasa. Akhirnya mereka dipulihkan. Anaknya dipulihkan.
Dia mempunyai satu kerendahan hati. Dia dibebaskan dari belenggu. Mungkin hari-hari ini banyak orang bukan saja dibelenggu dengan banyak hal. Ada beberapa yang mungkin, ya saudara sendiri yang tahu, terbelenggu sehingga apa? Kita tidak bisa untuk bebas. Ya. Mungkin kekeluargaan kita mulai renggang cuma gara-gara uang. Itu terbelenggu. Sehingga apa? Tidak ada rasa saling memaafkan. Ya. Keluarga loh bisa saling membenci karena warisan. Ya, mudah-mudahan tidak ada di sini. Ya. Karena dia sudah menyakiti kita. Mungkin saudara menyakiti, orang sudah menyakiti kita, saudara, sehingga saudara tidak ada rasa untuk memaafkan dia. Sadar atau tidak sadar itu sudah terbelenggu dengan itu. Dan jujur, ketika kita datang beribadah, kita menyembah Tuhan, Tuhan tidak pernah menjawab. Apalagi doa kita, Tuhan tidak pernah menjawab doa kita. Amin, saudaraku. Nah, kita melihat dia membebaskan kita. Ya. Coba kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 16. 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka. 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jadi hiduplah sebagai orang merdeka. Kata terakhir, ya, hiduplah sebagai hamba Allah. Doulos. Hamba itu berarti taat. Hamba itu berarti tunduk. Hiduplah. Karena kita sudah dimerdekakan. Makanya firman Tuhan berkata, kita tunduk. Kita menjadi hamba Allah. Menjadi hamba Allah berarti hamba yang senantiasa melakukan akan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau, kita harus melakukan itu. Dan saudara, ini digelar adalah hamba-hamba Allah. Amin. Nah, ketika kita menjadi hamba-hamba Allah, bukan saja terus hamba Allah, ya, kita menjadi sahabat Allah. Ada amin? Sahabat Allah. Ada tingkatan, bukan lagi hamba, ya, bukan lagi hamba, tapi ada tingkatan. Kalau kita menjadi orang-orang yang taat, kita lihat Yusuf ketika dia menjadi budak di negeri Potifar. Di keluarga Potifar, dia menjadi budak memang. Dia lakukan apa tugasnya, tidak peduli. Padahal dia anak yang boleh dikatakan anak yang luar biasa, ya. Tetapi Alkitab berkata, ya, di mana saja dia berada, baik di rumah Potifar, di penjara, dia memposisikan dia untuk taat. Itu duniawi, saudara. Duniawi. Sebab yang mengangkat seseorang itu Tuhan. Tuhan. Dan Alkitab berkata juga ketika dia melakukan sangat berbeda. Yusuf yang paling unggul. Dan ketika ya dia dipercayakan menjadi orang kedua. Apa yang terjadi? Memang tidak dicatat dalam Alkitab. Potifar, apa yang terjadi kepada Potifar? Mungkin Potifar sudah berdebar-debar. Istri Potifar sudah berdebar-debar. Karena nanti saya akan dibalas. Tidak. Dia tidak melakukan itu. Begitu juga dengan saudara-saudaranya. Ketika dia mengakui, dia terus terang, akulah saudaramu. Akulah adikmu yang engkau jual. Mereka mulai berdebar-debar. Berdebar. Mereka mulai ketakutan. Jangan-jangan mereka pasti akan dibunuh. Tapi tidak. Dia cuma berkata, ya memang kamu sudah mereka-rekakan aku. Tetapi melalui ini sangat luar biasa. Melalui ini, ya, sudah menyelamatkan satu bangsa yang diberkati Tuhan.
Jadi kalau saya mau berkata, ketika saudara dicaci maki, ketika sudah diperlakukan hal-hal yang tidak baik, anggaplah itu berkat ke depan. Katakan amin. Anggaplah itu berkat. Jangan menyimpan. Yusuf tidak pernah menyimpan. Makanya dia mengalami berkat yang luar biasa. Jadi anggaplah satu hal-hal yang menyakitkan itu, kalau kita percaya kepada janji Tuhan, itu pasti ada berkat yang Tuhan akan berikan kepada saudara. Saya tidak tahu berkat Tuhan apa. Ya. Setiap penderitaan yang kita hadapi, kalau kita bertahan, kalau kita ikut rencana Tuhan, pasti ujung bukan membawa satu hal yang negatif, tetapi membawa hal-hal yang positif kepada kita. Kita lihat, memang kamu sudah mereka-rekakan aku, tetapi justru sudah menyelamatkan satu bangsa. Yusuf ini nyusul dulu kemana? Ke Mesir. Ada satu maksud Tuhan. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan perjanjian Abraham. Akan menjadi budak di Mesir. Nah, kita kembali kepada ayat tadi. Ya, dengan cepat saja. Nah, bagaimana cara kita merdeka di dalam Kristus? Ya. Cara kita merdeka di dalam Kristus, karena kita sudah dimerdekakan. Saya berikan tip-tipsnya. Bagaimana cara kita dimerdekakan oleh Kristus? Kita lihat Galati 5 ayat yang pertama. Ya. Galati 5 ya. Ya, perhatikan. Jangan lagi diperhamba oleh dosa. Jangan. Kalau engkau sudah dikatakan merdeka, coba kita baca Galati 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kuk, tahu kuk? Tahu sapi ya? Kalau ada kuda ada kuk di sini. Ya. Jadi yang apa namanya? Yang mengatur dia itu adalah manusia. Ya. Manusia. Nah, kalau kita ada di kuk perhambaan dosa, dosa yang mengatur, iblis yang mengatur kita. Ayo kamu jalan sini. Tetapi ketika kita berpindah, kita menjadi kuk, menjadi hamba Kristus, ditawan oleh roh itu, roh yang memimpin kita ke dalam kebenaran. Katakan amin. Roh yang memberikan satu kekuatan. Roh itu atau firman itu yang mengajarkan kita menuju kepada satu hal yang luar biasa, yaitu kepada rencana Tuhan. Oh, luar biasa. Jadi kita lihat bagaimana supaya kita dimerdekakan. Cara kita merdeka dalam Kristus yang pertama saya pelajari di sini, supaya kita jangan lagi diperhamba. Dikenakan kuk perhambaan. Makanya firman Tuhan berkata ketika perempuan berdosa, dia kedapatan berzina. Jadi orang-orang Yahudi ahli Taurat untuk menjebak Yesus. Yesus tidak bisa dijebak. Kedapatan dia berbuat zina, mereka bawa di depan, dihakimilah di depan itu. Karena secara hukum Taurat, menurut hukum Taurat, ya, kalau kedapatan berbuat dosa, apalagi berzina, itu dirajam dengan batu. Itu hukum sana. Ya, hukum Timur Tengah masih. Ya. Nah sekarang ya, Afghanistan sudah menguasai yang menguasai Afghanistan itu Taliban. Ya, mereka menguasai pemerintahan, kemudian mereka akan pakai hukum cara mereka, potong tangan, ya, dan lain sebagainya. Ya, kalau udah kedapatan ini, ya, jadi pakai hukum itu, hukum sana, ya, hukum Taurat lah istilahnya, hukum Islam. Jadi mereka ingin menjebak Yesus. Apakah Yesus ini, apa yang dia buat nanti? Dipikir Yesus tidak berhikmat.
Datanglah mereka. Ini kedapatan yang berbuat dosa. Menurut kamu apa yang harus dibuat? Ya. Tapi bukankah hukum Taurat berkata ketika didapati dia harus dilempari dengan batu? Tapi cuma Yesus berkata begini. Ya. Siapa yang tidak pernah berbuat dosa, siapa yang tidak pernah berbuat dosa, saya akan lempar dia dengan batu. Ya. Luar biasa hikmat Yesus. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus itu, tidak ada satupun batu ya sampai kepada perempuan ini. Ketika mereka pegang batu, mereka mulai melepaskan satu persatu dan mereka pergi. Jadi ternyata mereka sedang ditawan oleh dosa. Mereka juga berbuat dosa. Siapa yang tidak berdosa, silakan engkau lempari dengan batu. Jadi mereka cuma topeng saja, pakai jubah kebesaran, ya, kumis panjang, ya, janggut panjang, tetapi di dalamnya penuh dengan borok dosa. Kelihatan kubur, kalau sudah lihat kubur, ya, kelihatannya bagus, tetapi di bawah, di dalamnya itu penuh dengan tulang belulang, saudara, seperti mereka itu. Tapi apa kata Yesus? Ketika dia tidak jadi dihukum, dirajam dengan batu, Tuhan Yesus berkata, pulang, ya, sampean pulang, mungkin kamu sudah pergi ke anakmu, mungkin setiap hari dia bekerja seperti itu, karena perempuan yang tidak beres, saudaraku, pergi pulang, jangan berbuat dosa lagi. Jangan. Makanya penting sekali untuk kita beribadah, kita bersekutu supaya apa? Kita berhati-hati dalam hidup ini. Supaya kita jangan salah melangkah. Sekali kita lalai, tema kita kemarin, jangan lalai. Sekali kita lalai dalam pekerjaan Tuhan, ya, mungkin kita masih sibuk-sibuk ketika kita lalai. Karena untungnya, luar biasa. Tetapi ketika kita lalai itu tidak akan membawa kita ke dalam satu masalah yang besar. Pergi, jangan berbuat dosa lagi. Artinya apa? Ketika dia sudah dimerdekakan oleh Kristus, Alkitab berkata, dia tidak lagi diperhamba oleh dosa itu. Ya, dia tinggalkan metanoia. Ya, meninggalkan hidup yang lama. Ya, menuju kepada terang yang ajaib. Rencana Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat, perhatikan, ya, bagaimana supaya kita dimerdekakan. Filipi 2 ayat 12. Coba kita baca Filipi 2 ayat yang ke-12. Filipi 2. Ada yang bisa coba tampilkan? Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, kamu senantiasa taat. Karena itu tetap kerjakanlah keselamatanmu. Ya. Dan takut dan gentar bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat ini menjelaskan, ya, saudara-saudara, kamu senantiasa taat. Artinya apa? Kita sudah dimerdekakan dalam Kristus. Ketika kita sudah dimerdekakan, kita sudah percaya, ya, kita sudah percaya, kerjakanlah itu keselamatan. Kalau engkau anak, siapa yang masih anak di sini? Esther anak, ya. Sudah besar, tapi masih dalam orang tua. Selama engkau masih orang tua, engkau diperhamba oleh orang tua. Nggak bisa apa-apa. Kadang-kadang banyak anak maunya sendiri. Ya, maunya sendiri. Engkau diperhamba. Saya melihat satu film yang saudara tahu, ya, film Taken 1 itu, ya. Saya melihat, ya, seorang anak remaja yang baru remaja, ya, dia mau pengen berlibur ke mana Perancis. Ini ada satu hal-hal yang dia pergi, makanya wah. Tapi dia memang tapi orang tuanya
Larang dia, jangan. Orang tua bilang, di sana di negara itu berbahaya. Ya. Ya. Ada hal-hal moral yang kita pelajari di situ. Ya. Karena bapaknya tahu situasi di sana, jangan. Tetapi dia memaksakan dia. Akhirnya pergilah mereka. Tapi terus diawasi. Akhirnya diculiklah di sana. Dijadikan ya wanita penghibur. Dijual dia. Untung tidak sampai, hampir dijual. Seorang bapak, seorang ayah yang apapun yang terjadi dia pergi ke negara itu, dia harus datang. Sekalipun bayar harga. Dia ingin menyelamatkan anaknya. Akhirnya selamat juga. Akhirnya anaknya baru buka mata lebar-lebar. Wah iya, ternyata di luar sana itu seperti serigala. Ya. Jadi selama kita ada di dalam lingkungan, selama kita ada di dalam orang tua, hargailah orang tua yang menasehati. Orang tua tidak pernah menjerumuskan kita. Ya. Tetapi ketika engkau sudah bebas, ketika engkau pertama sudah menikah, silakan. Engkau bebas. Makasih. Engkau bebas, sudah silakan. Tetapi selama engkau masih anak, kita diawasi oleh Tuhan. Begitulah dengan kehidupan rohani kita. Selama kita menjadi anak Tuhan, selama kita menjadi anak, kita terus diawasi oleh Bapa kita. Karena Bapa kita, Yesus, tidak pernah membiarkan kita untuk melangkah hal-hal yang buruk. Dia tetap mengawasi kita. Seringkali kita sakit, seringkali kita mau sendiri. Seperti anak yang hilang. Belum waktunya, dia pergi kota lain. Ya. Dia menghabiskan seluruh hartanya. Tapi seorang bapak terus, terus dia menginginkan anaknya itu pulang. Akhirnya pulang juga. Ya, bapaknya bersuka cita, membuat pesta. Nah saudara, kita lihat di sini, kerjakan itu. Ketika saudara sudah dimerdekakan oleh Kristus, ya, mari kita kerjakan itu, keselamatan itu. Mari kita mau berbuat segala sesuatu, berdampak, melayani Tuhan. Ya, kerjakan itu. Artinya kerjakan itu, keselamatan itu, kerja terus. Ya, kerja, kembangkan terus itu, kerja. Ya, kembangkan. Seorang pengusaha terus kembangkan itu, kerja terus. Kalau bermalas-malasan, orang Kristen yang bermalas-malasan tidak mungkin akan mendapat itu. Kerjakan keselamatan itu dengan satu takut dan gentar. Takut kepada Tuhan. Amin saudaraku. Kita kerja. Selama kita berawas. Sebab Injil Yohanes berkata, selama hari masih siang. Ya, marilah kita mengerjakan pekerjaan Dia. Hari siang. Ini kesempatan siang itu masih ada. Ya, kemudian yang terakhir. Yang ketiga. Bagaimana kita untuk tetap merdeka di dalam Kristus. Ayat yang ketiga, tetap berjaga-jaga. Amin. Terus kita berjaga-jaga loh. Tetap berjaga, waspada. Keselamatan itu bisa hilang kalau kita tidak waspada. Kepercayaan itu bisa hilang kalau kita tidak berjaga-jaga. Ya. Kalau berjaga-jaga berarti mata kita harus terus berjaga, seperti seorang prajurit kalau lagi dia berjaga-jaga, dia sedang istilahnya itu pos, ya, ditugaskan, dia tetap berjaga apapun bentuknya, apalagi dalam zona perang. Seorang prajurit kalau ditempatkan di sudut ke sudut, di tembok-tembok, ya, di menara-menara jaga, dia terus memantau, berjaga-jaga. Supaya tidak ada musuh dalam selimut datang. Dia terus berjaga. Ya, sekarang, jaga-jaganya sekarang bukan lagi seperti dulu. Sekarang CCTV ada. Ya, sekarang banyak sekali cara untuk berjaga-jaga. Terus dipantau. Ya. Nah rohani kita harus berjaga-jaga. Makanya tema kemarin, jangan kita lalai. Berjaga-jaga. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu apa? Si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Mari kita berjaga-jaga.
Mari kita, kemerdekaan sudah kita capai oleh karena Yesus. Tetapi tetap berjaga, waspada. Waspada. Supaya apa? Kita tidak menjadi mangsa. Ya, iblis dengan cara macam-macam. Dengan pengajaran bisa, dengan persoalan bisa. Roh Allah yang penuh hidup. Roh Allah yang hidup. Saya kembalikan kepada Ibu Gembala. Roh Allah yang hidup, pulihkanku. Turunlah. Kapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, Roh Allah yang hidup. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku, Allahku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kita sama-sama bangkit berdiri. Katakan kembali, Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, Roh Allah. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku, Allahku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku, Allahku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
kita harus terus belajar mengerti apa yang dikatakan firman Tuhan. Memang tidak mudah, saudara. Tapi kalau kita mau saja dan kita punya kerendahan hati untuk belajar, Tuhan tahu itu. Dan Tuhan yang beri pengertian buat kita. Tapi maukah kita belajar? Maukah kita rendah hati? Jangan sampai kemerdekaan yang sudah diberikan kita sia-siakan itu. Ini waktu untuk terus kita belajar ke arah yang lebih baik, saudara. Kita tidak mau sama. Dari hari ke sehari kita tidak sama. Tapi kita harus berubah ke arah yang lebih baik. Tapi semua harus didasari dengan kerendahan hati. Banyak orang hanya merasa bahwa dirinya lebih baik dari orang lain, tanpa menilai dirinya sendiri. Itu salah, saudara. Tapi kita harus belajar menilai diri sendiri untuk kita menjadi lebih baik. Kita menilai diri kita sendiri untuk kita menjadi lebih baik. Itu yang diperlukan hari-hari ini. Supaya kita bebas dari setiap ikatan belenggu. Jangan terus terbelenggu dengan perkelahian dalam rumah tangga. Bertahun-tahun terus bertengkar, berkelahi. Tidak ada habisnya. Terbelenggu dengan gosip-gosip. Bertahun-tahun hidup kita hanya bergosip ria, mencari kesalahan orang lain, mencari yang salah, tidak mencari kebenaran Allah. Jangan kita terbelenggu dengan persunggutan, saudara. Karena kita sudah merdeka. Ingat, kita sudah merdeka. Kita tidak lagi diperhamba dengan dosa. Jangan terbelenggu dengan pekerjaan yang tidak habis-habisnya, saudara. Kita butuh uang, tapi bukan dibelenggu dengan uang. Prioritas utama kita adalah Tuhan. Ingat, kita yang mengatur waktu untuk kita beribadah, mengatur waktu untuk kita melayani Tuhan. Jangan terbelenggu, saudara. Karena kita sudah merdeka dan kita tidak lagi diperhamba oleh dosa. Dan belenggu-belenggu itu kita harus lepaskan, saudara. Kita harus mau melepaskan itu oleh karena kasih karunia Tuhan. Haleluya. 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 Ya Allah ya sera wala wala ya pasera wala wala ya sera wala 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 ya sama. Ira wala 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 ya sera wala 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 ya sera wala 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 ya sera wala wala ya sera. Ya wala 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 ya sera wala 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 ya sera wala wala ya sama. Ira
hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Sekali lagi katakan membebaskan, membebaskan hidup yang terbelenggu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Bebaskan kami Tuhan dari keterikatan, bebaskan kami dari keangkuhan, dari keegoisan, bebaskan kami Tuhan dari kekecewaan, dari sakit hati, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Haleluya.
Saudara bisa doa secara pribadi. Yang tahu apa yang saudara sedang alami adalah saudara dengan Tuhan. Apa yang jadi belenggu, yang mengikat, yang coba untuk mengikat saudara begitu kuat, menyesakkan saudara, bahkan membuat saudara tidak berdaya. Ingat bahwa kita ini sudah dimerdekakan, saudara. Jangan sampai kita diperhamba lagi dan hilang damai, sukacita, bahagia yang dari Tuhan. Saudara harus percaya bahwa Tuhan sanggup untuk melepas itu. Meskipun hari ini kita belum melihat, saudara. Mungkin kita belum melihat anak kita berubah, masih terikat game, dan sulit untuk dilepaskan. Tapi kita harus merdeka. Kita percaya bahwa ada kemerdekaan buat anak kita, saudara. Ada kemerdekaan buat anak kita. Ada kemerdekaan buat keluarga kita. Ada kemerdekaan untuk kita lepas dari maut. Karena ada nama Yesus yang memberi kemerdekaan buat kita. Nama Yesus yang kita pegang sampai hari ini. Nama Yesus yang kita percayai sampai hari ini. Nama Yesus yang bisa menyelamatkan, memerdekakan kita. Haleluya. Sebut namanya dalam doamu. Percaya bahwa ada kemerdekaan yang pasti Tuhan berikan buatnya. Buat pekerjaan kita, buat usaha kita, buat anak-anak kita, buat keluarga kita, apapun yang saat ini kita merasa bahwa itu masih membelenggu hidup ini. Saudara berdoa. Saudara berdoa. Berdoa. Percayai doamu dijawab oleh Tuhan. Percayai bahwa Tuhan pasti beri kemerdekaan. Percayai bahwa Tuhan pasti beri kemenangan. Percayai bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hebat. Kuasanya tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Bangkitkan imanmu. Bangkitkan kepercayaanmu. Haleluya. 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 Ira wala wala ya samba ya wala ya sara wala wala ya samba. Haleluya. 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 Ya la 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 ya la ya samba. Glory, glory. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Ya sembah. Sampai hari ini Engkau tetap ada buat kami, Tuhan. Engkau ada di sini, Tuhan. Engkau ada di sini, Tuhan. Rawa ya samba ya wala ya samba. Rawa wala ya samba ya wala ya samba. Ya la ya sana wala ya samba. Ya la ya samba.
Terima kasih Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya malam hari ini ada kelepasan. Kami percaya malam hari ini ada kelegaan. Kami percaya malam hari ini ada kemenangan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Apapun yang menjadi doa kami, yang kami naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa Engkau sudah menjawabnya dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua yang sudah terima firman. Kami bawa pulang itu dengan penuh iman. Menghadapi apapun di sepanjang minggu ini, kami percaya ada kuasa Tuhan yang diberikan buat kami. Kuasa di dalam nama Tuhan Yesus yang sanggup untuk menyelesaikan setiap masalah-masalah yang saat ini sedang kami hadapi. Yang sanggup untuk memberikan kekuatan, kesembuhan, kesehatan buat kami. Yang sanggup untuk menyertai dan melindungi kami dimanapun kami berada. Dan kuasa itu adalah kuasa firman Tuhan yang hidup, menjadi petunjuk dalam kehidupan kami. Dalam segala situasi kondisi apapun yang kami alami hari-hari ini. Meskipun itu di luar nalar logika manusia kami sulit untuk diterima, tetapi kami harus percaya bahwa firman-Mu ya dan amin buat kami. Sehingga itu menjadi satu kenyataan. Dan firman itu hidup di dalam hidup kami. Menjadi kenyataan yang luar biasa. Bagaimana Allah bekerja membela kami. Bagaimana Allah membantu kami menyelesaikan setiap masalah hidup kami. Bagaimana Allah memberi kemenangan kepada kami. Kami bisa saksikan, kami bisa mengalami pengalaman pribadi itu bersama dengan Tuhan. Dan kami bisa saksikan kepada orang-orang di sekitar kami. Sehingga mereka pun yang alami itu, mereka mendapat kekuatan yang baru. Mereka juga bisa mengalami kemenangan yang sama. Terima kasih, kami sudah terima firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan lagu dari remaja. Berikut juga akan memberikan persembahan. Kami silakan. Dan persembahan kedua bisa dijalankan.
Meskipun tak ku mengerti Persembahan bisa dijalankan. apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Tolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Ya yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih. Puji Tuhan, mari sama-sama kita akan tamatkan ibadah kita.
Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman gereja nanti saudara lihat di WA Group ya. Tuhan Yesus memberkati. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan, kita akan terima berkat. Berkatilah ibadah ini awal pertengahan sampai pada selesainya. Berkati jemaat yang di rumah yang menyaksikan live streaming, Kau berkati mereka. Tolong gereja kami, tolong pemerintah kami. Saudaraku, terimalah berkat di dalam berkat daripada Allah Bapa, cinta, kasih dan rahmat di dalam Yesus Kristus. Persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima. Haleluya. Bapak terima kasih. Di dalam surga syukur. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati ibadah yang diberkati. Haleluya.